Caramel cornflake brownies. Hai guys, welcome back to my channel Lovely Taho. Iya, dapur baru. Cut dulu, malu gue. Jadi ya di dapur baru ini kita akan bikin kue lagi seperti biasa. Settingannya mungkin agak-agak beda seperti biasa, jadi mohon dimaklumi ya kalau ada salah-salah gimana. Nah hari ini gue mau ajarin kalian cara bikin brownie caramel cornflakes. Ini tuh resepi yang gue adapt dari Cupcake Gemma. Kalian tuh kalau suka bikin kue pasti tahu banget channelnya Cupcake Gemma. Itu tuh beliau tuh bikin kue tuh cakep-cakep dan enak banget. Nah jadi untuk resepi caramel cornflake-nya yang chewy kayak makan permen gitu, gue adapt dari resepi beliau. Dan browniesnya ini resepi chocolate cake yang sangat-sangat simple, gampang banget. Dan jangan lupa resep lengkapnya kalian cek description box. Jadi di sini gue sudah panasin oven di suhu 170 derajat dan juga sudah siapin loyang. Ukurannya itu 20 x 20 cm. Ini tuh sudah gue lapisi dengan baking paper dan dibikin agak tinggi. Kenapa tinggi? Karena nanti setelah dia matang kita akan keluar dari loyang, tunggu sampai dingin, kita akan tuangkan caramel cornflake di atasnya. So, pertama-tama untuk bikin brownies ini brownies tapi yang versi budget sih ya. Jadi kita akan siapkan ada unsalted butter. Gue akan lelehkan bareng dengan cocoa powder. Resepi ini nggak akan memiliki shiny crust karena kita nggak menggunakan dark chocolate. Jadi emang cuma pakai cocoa powder doang. Oke, butter dan cocoa powder. Ini kita ayak aja ya, biar dia itu tidak terbang, biar nggak gumpal. Terus kita kasih garam, chocolate and salt is very good. Dan ini tuh akan gue lelehkan barengan sampai dia itu meleleh di microwave aja. Oke, ya ini gue melting di microwave. Sebenarnya basically kalian lelehin bareng cocoa powder dan juga si butter ini. Gue pakai yang unsalted, that's why gue tambahin garam lagi. Tapi kalau pakai unsalted ya silakan jangan tambahin garam lagi. Kalau suka asin tambahin silakan. Oke. Terus kalau udah kita akan lanjut, kita akan pecahkan telur, kita kocok, kita masukin bahan-bahan kering. Coklat, that's it, gampang banget bikinnya. Terus sambil nunggu coklatnya dingin, ini cepet sih dinginnya. Kita akan pecahkan telur, vanila, gula pasir, kocok, bukan mengembang, cuman sampai gula larut aja. Oke, jadi cuma sampai gulanya larut aja dan juga sudah seperti ini. Jangan sampai over whip ya. Kita masukin coklat tadi yang sudah nggak panas lagi. Terus tepung serbaguna kita ayak. Kita aduk-aduk manual dulu, terus kita nyalain, dan ini tuh bakalan pelan banget. Gimana ya, cepat aja gitu, jangan kelamaan aduknya. Kan gue rapin pakai spatula karena brownies tuh nggak boleh terlalu lama diaduk. Ini tuh ngegas banget mixernya. Oke, kita aduk untuk make sure dia tuh sudah rata banget. Terus kita akan tuangkan ke loyang. Jadi ini kuenya emang sengaja gue bikin gak terlalu tebal karena nanti atasnya ada caramel cornflakes. Kita banting-banting untuk rilis dia punya udara dan akan gue panggang. Kita panggang di oven kira-kira 20-25 menitan, tapi akan gue cek juga sih. Oke, sudah matang. Oke, ini akan gue tunggu di sini. Ini udah matang nih. Nah, nanti kalau dia sudah dingin, baru kita akan tempelkan atasnya dengan caramel cornflake. Ini jangan dikeluarin, diminnya kayak begini. Oke, sekarang kita akan lanjut bikin caramel cornflake-nya, resepi gue adapt dari Cupcake Gemma. Kita akan bikin, tapi kalau nunggu kuenya sudah nggak panas lagi ya. Itu udah nggak panas lagi, that's why gue bisa lanjut bikin karamelnya. Pertama-tama kita akan masak gula. Jangan komentar ya, aduh gula baik banget ya. Bikin karamel kalau dikit buang karamel namanya, ya. Ini kita akan masak dulu di panci yang gede ya. Kalau bisa yang gede, kenapa? Karena kita akan ngaduk kan, jadi harus hati-hati. Dan tahap bikin karamel ini, karena kita akan bikin karamel yang chewy, kita akan masak sampai certain temperature gitu loh, ya, suhu yang ditentukan. Kita masak dulu, ya, sampai di karamel. Kita goyang-goyang sesekali, nanti kita baru masukin krim, butter, vanila dan juga garam. Kita masak sampai suhunya itu 118 derajat. Jadi basicnya kalian bikin caramel sauce tapi dia itu harus dimasak sampai kayak sugar crack gitu loh. Oke, ini kita goyang-goyang gini ya. Tuh dia mulai meleleh. Pokoknya kita masak itu sampai dia itu warnanya coklat muda.
Oke, ini emang gelap ya, Wak. Jadi emang warna sampai amber color seperti ini ya, sudah melting semua gulanya. Ini kita akan masukin whipping cream. Whipping creamnya sudah gue hangatkan sebelumnya di microwave. Jadi masukin dalam keadaan hangat-hangat ya. Apinya nggak mati BTW. Masukin krimnya pelan-pelan ya, nanti kena muka. Oke. Jadi kayak karamel sauce gitu. Baru kita masukin garam, vanilla sama butter. Oke ya, ini gue masaknya di api super duper kecil. Kita masukin butter. Kenapa pakai butter? Nanti dia akan bantu ngeset juga dan jadi lebih rich gitu. Kasih garam karena it has to be salty, karena ini kan karamel. Kita kasih vanilla juga. Dia tuh harum. Nah ini kan gue masak ya sambil diaduk karena kita mau dia punya fat sama karamelnya nyatu, nggak mau pecah. Di api kecil dulu ya, sampai dia benar-benar nyatu. Jadi di sini gue masak saus karamelnya di api kecil sambil diaduk-aduk karena kan dia ada lemak nih, ada gula juga kan. Gue mau aduk terus biar dia itu fatnya nggak terpisah. Nah di sini kita akan masak sampai di temperatur seperti temperaturnya Swiss meringue butter, Italian meringue buttercream. Jadi kayak kalau dia dingin dia akan mengeras. That's why gue pakai termometer. Termometer ini akan gue set. Gue cek sampai suhunya itu 118 sampai 120. Jadi kita masak, kita cek terus suhunya di mana tuh. Jadi kayak dicek gitu pelan-pelan nih. Ingat ya, termometer itu nggak boleh nempel di bagian bawahnya, itu nggak boleh nempel ke panci karena dia akan ukur suhu panci, bukan ukur suhu karamelnya gitu. Tapi misalkan kalau nggak punya termometer, sebenarnya bisa juga. Kalian tuh kan kalau masak karamel nih, ini kan masih encer lah ya, dia bubble-nya akan pelan. Jadi itu kayak kecil-kecil pelan. Tapi kalau sudah mulai sampai ke suhu yang kita mau, dia bubble-nya itu akan mulai memelan kayak bletep. Itu artinya temperaturnya sudah mulai naik. Nanti kalau suhunya udah mulai naik, dia akan mulai pelan bubble-nya. Ini masih 107, 108, pokoknya patokan gue di 118, gue matiin apinya. Ini misalkan kalian yakin banget nih ya, butternya sama si karamel sudah nyatu banget. Ini nggak usah aduk lagi, kita diemin aja. Suhunya diukur, udah tungguin sampai suhu yang kalian inginkan. Ini tuh sudah 118 dan lihat gak, bubblingnya itu benar-benar jadi kayak bletep, ada tuh kayak pelan gitu kan, panas. Kalau udah ini boleh kita matiin. Terus ini adalah cornflakes, plain, nggak ada rasa, tawar. Kita masukin semuanya ke sini. Karamel tadi, aduk sampai rata. Terus ini kita aduk, ya udah sampai karamelnya mengcoating si cornflakesnya dengan rata. Oke, ini sudah tercoating dengan sempurna semuanya, kalian cek. Langsung aja tuangkan ke brownies tadi. Oke, ini brownies tadi yang sudah nggak panas lagi. Tuangkan semua karamelnya ke atas sini. Jadi kan dia masih basah nih, nanti dia akan ngeset barengan, otomatis dia nempel ke browniesnya. Terus ini kita ratakan, dipadetin aja, terus tekan-tekan. Nanti dia kalau udah dingin, dia otomatis bakal ngeset kok. Tapi inget ya, ini tuh harus dipadetin biar pas potong tuh dia nggak ambiar. Jadi kayak bener-bener padet. Pokoknya kalian ratakan sampai ya rata kayak begini. Nah kalau udah, ini tuh masih panas banget, otomatis karamelnya masih lembek kan. Ini akan gue diamkan sampai dia bener-bener dingin, mungkin sejaman lah. Nanti dia otomatis karamelnya akan ngeset. Pokoknya tipsnya adalah kalian tuh harus masak karamelnya sampai suhu 118, itu soft crack deh biasanya. Jadi kalau sampai dia di bawah itu masih liquid banget, belum dimasak dengan baik, dia akan susah ngeset, yang ada nanti karamelnya malah meleot-meleot gitu. Setelah 1 jam, tuh, ngeset. Jadi karamelnya tuh ngeset, tapi bukan jenis karamel yang keras tuh. Kalau dipegang tuh masih kenyal. Jadi pasti makan tuh bakalan cuy banget. Oke, kita keluarin daripada loyangnya kayak gini. Tuh cakep kan? Sekarang kalau udah, tinggal kita potong. Ini copotin bagian bawah dulu, baru kita balikin. Sekarang kita akan potong kira-kira 4x4 lah. Ya ini kita potong kayaknya 4x4 cukup ya. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu gede juga. Potongnya wajib pakai serrated knife, pisau roti, biar bisa digergaji. Terus kalau udah tinggal dipisah-pisahin kayak gini. Tuh gila karamelnya.
Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau enggak di Gramedia terdekat. Oke, kita mau cobain. Ini buat yang buka pencinta manis, ini emang bukan buat kalian. Kan karamel, kalau nggak manis ya aneh lah. Oke, kita makan. Lah tuh, cuy. Kayak slightly kenyal gitu. Enak banget. Kayak makan permen. Jadi itu cornflake itu kan plain, jadi pas banget, ada garing kenyal gitu. Ini kalau dibikin Snickers lucu juga ya. Ini enak banget sih. So itu dia caramel cornflake brownie yang gue adapt dari Cupcake Gemma. Emang channel dia tuh bagus banget dan resepi dia tuh bener-bener legit sih. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen konten resep whatever it is, komen yang pasti baca. And until next time, bye bye.